Kita bincang santai dengan Kak Yan, tokoh pramuka Kota Cilegon. Salam olahraga, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan bertamu kepada tokoh pramuka Kota Cilegon, Pak Kak Yan kita sebutnya panggilan sehari-hari. Beliau adalah salah satu penggerak pramuka di Kota Cilegon. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kejaksana wabarakatuh. dikit gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Hari ini kita akan ngobrol dengan tokoh pramuka Cilegon. Kenalkan Pak, namanya Pak? Nama saya Ian, Yan tinggal di Bumi Perkemahan Pramuka Krakatau Steel. Krakatau. Gudegnya Gudepnya 06213 214. Woi, Krakatau. Ambalan Patimura dan Marta Kristina Tiahahu. Apa artinya itu Pak? Ambalan itu perkumpulan para penegak dan pandega. Perkumpulan para penegak dan pandega. Ambalan. Terus tadi panjang tadi? Patimura. Apa itu? Pahlawan. Iya, nama. Jadi ambalan itu harus dari nama pahlawan, tokoh-tokoh nasional. Oh, gitu. Jadi untuk putra itu pahlawan putra, yang putri pahlawan putri. Patimura terus? Patimura dan Marta Kristina Tiahahu. Apa artinya itu? Kenapa kami ngambil Patimura dan Marta Kristina Tiahahu? Karena Patimura itu adalah seorang pelaut. Nah, karena basicnya kita di sini pinggir laut, kami ambil Banten, pinggir laut. Banten khususnya dan umumnya Cilegon. Ya, karena kita di pinggir laut, jadi kita ambil tokoh pahlawannya Patimura. Iya. Patimura dan Marta Kristina Tiahahu. Tiahahu itu Dia kan pahlawan juga ya, pahlawan dari wilayah timur. timur. Ya sama Patimura juga dari wilayah timur. Ngomong-ngomong, ikut pramuka itu sejak umur berapa? Atau kelas berapa lah? Oh ya, saya pramuka itu Kacamata dulu. gagah ya. Saya pramuka dari mulai SD, saya udah ikut pramuka. Dan Di mana? di waktu itu kegiatannya di SD 28 Kota Medan. Medan. Asli Medan. Saya asli Medan. Ah, Dan Medan. pertama kali mengikuti Jambore nasional tahun 1977 di Sibolangit. Itu Sibolangit. Woi, mantap. Terus Jadi mengikuti Sibolangit di 7 dan lulus STM itu di tahun 85 86. Saya hijrah ke Kota Cilegon tahun 85 86 tepatnya 86. Cilegon. Saya ke Cilegon, hijrah ke Cilegon. Dan kebetulan di sini ketemu dengan teman-teman yang satu profesi sama hobi pramuka. Akhirnya saya menetap di sini di pramuka. Ini namanya Bumi Perkemahan Krakatau Steel. Bumi Perkemahan Krakatau. Super Bumi Perkemahan ya, Uper disingkat Uper. Oke. Dan satu-satunya di Kota Cilegon. Sekarang kan ngelihat generasi ya, kayaknya ini di kita ini ada anak-anak muda mungkin turun ya. Apa namanya? Mohon maaf nih. Dari segi apa namanya ya? Untuk ke orang tua atau apa namanya? Pergaulan anak-anak muda lah. Nah, kontribusi pramuka itu gimana nih untuk melihat fenomena pergaulan khususnya ya anak SD, SMP, SMA. Gini, degradasi moral lah kalau kita bicara. Kalau saya bilang sekarang ini mungkin karena di sekolah juga kurang untuk dimasukinnya tentang kepramukaan tersebut. Dan sangat turun sekali lah, intinya sangat turun sekali. Apalagi karena pandemik ini ya, selama 2 tahun kita akum dengan pramuka dan anak-anak semua belajar di rumah tanpa pengawasan orang tua. Akhirnya apa? Mental mereka, moral mereka juga banyak yang turun. Ya, banyak yang turun. Nah, disinilah perannya pramuka untuk bisa mengajak adik-adik itu semua lagi untuk berkegiatan pramuka, dan kita akan membangun yang namanya mental mereka, fisik mereka, jiwa mereka, terutama jiwa mereka, biar mereka tuh selalu mengingat akan pahlawan-pahlawan mereka yang telah memperjuangkan negara kita ini.
kalau pramuka itu kan ada gimana ya, mandiri gitu ya. Mandiri, Jadi Sabta Dharma gitu ya. mandiri, dasa Dharma, dharmanya, trisatyanya Oh, itu oke. ditanamkan kepada jiwa-jiwa pramukanya. Kalau sekarang kan banyak nih Iya. oknum-oknum pramuka yang namanya cuma pramuka doang, tapi tidak Tidak. tidak menjiwai apa sih isi dari dasa dharma tersebut dan trisatya tersebut. Yang penting pulus katanya. Oh. Aduh, jadi harapan Om Ian nih terhadap generasi muda, khususnya kita kan fenomena sekarang udah, kalau saya lihat sih pergaulan ya, udah beda jauh lah dengan tahun kita yang 60, 70, 80, bahkan awal 90-an itu masih kokoh lah. Sekarang kan karena udah dekadansi moral. Nah, peran pramuka menurut Pak Ian di tahun 2022 ini dan seterusnya tuh seperti apa, Pak? Kalau saya sih pengennya baik itu dari tingkat kuaran, gugus depan, dan kuartir cabang itu kita menggalakkan lagi tentang pramuka. Oh, gitu. Jadi dana yang dikucurkan oleh negara itu tuh, kan banyak dana yang dikucurkan oleh negara untuk kegiatan pemuda nih, pemuda khususnya pemuda lah ya, dan umumnya pramuka. Itu benar-benar disalurkan dan benar-benar untuk dikegiatkan. Jadi biar anak-anak muda ini banyak kegiatan, dengan banyak kegiatan dia akan lupa dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tapi dengan mereka ntar diam dan uang-uang itu dipakai tidak menentu, ya akhirnya mereka berbuat yang tidak baik lagi. Contoh mungkin mereka ya nyabu, atau mereka ntar berbuat asusila apa segala macam. Sekarang kita lihatlah banyak anak-anak sekarang tuh, anak-anak sekolah, anak-anak yang putus sekolah, mereka begal, tawuran segala macam. Itu karena mereka tidak paham dan mungkin mereka tidak tahu juga tentang apa itu pramuka. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan. Sebab di pramuka di dasa dharma itu ada kan cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cinta alam Dan kasih sayang sama manusia. Nah, kalau itu kita terapkan, insya Allah tidak ada pertempuran, tidak ada tawuran. Begitu, Kak Norman. Iya, Kak Ian. Ini ngomong-ngomong nih Kak Ian, pengalaman pribadi Kak Ian mengikuti pramuka dari Jambore Nasional pertama tahun 97 ya? Jambore kedua. Oh, jam 2 Iya. di Cibolangit, Cibolangit. Medan. Nah, terus apalagi pengalaman Kak Ian? Pengalaman saya di sini pertama kali saya membawa adik-adik di Cilegon ini untuk Jambore Nasional, yaitu tahun 2021. Waktu itu di Baturaden. Pertama kali Kota Cilegon mengirimkan peserta Jambore Nasional. Pertama kali Di Baturaden, di Baturaden, Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semenjak Kota Cilegon ini menjadi kuartir cabang. Dan tahun 2003 juga pertama kali Kota Cilegon mengirimkan untuk Raimuna Nasional di Jogja. Pertama kali. Ya. Setelah itu Banyak, kita tuh mengikuti kegiatan tingkat nasional semua. apa contohnya? Contohnya ya itu seperti Jambore, ya Jambore itu di Bandung, ya di Bandung, di Cibubur. Kita ikut di Palembang, kita ikut juga kegiatan. Nah, ini di bulan besok, di Agustus besok Jambore Nasional lagi di Cibubur lagi. Nah, jadi banyak kegiatan nasional yang kita boleh silakan aja. Saya kan alumni ya. Iya, di tanggal 12 Agustus Betul. besok Iya. kita ada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur. Nah, terus gini Kayan, ngelihat pengalaman yang udah begitu banyak gitu ya di tentang kepengurusan kepramukaan di Kota Cilegon. Nah, ini harapan Kayan gimana Kayan? Harapan saya untuk kepengurusan di Kota Cilegon, Itu namanya apa tuh? Kuarcap, kuartir cabang. Kuartir cabang. Ya, Kuartir kuartir pramuka. kuartir Sekarang cabang. siapa ketuanya? Sekarang ketuanya dipimpin oleh Pak Maman, Sekda. Sekda. Oh, Sekda Kota Cilegon. Iya, Pak Maman. Halo Pak Maman. Iya. Salam pramuka Pak Salam Maman. pramuka. Iya. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun sekarang ini, di masa kepemimpinan Pak Maman, gerakan pramuka lebih eksis, lebih maju lagi, Amin. dan lebih membuat satu gebrakan yang lebih baik lagi, biar gerakan pramuka Kota Cilegon ini lebih muncul di tingkat nasional, bahkan di internasional. Amin. Karena terus terang aja ya, jiwa pramuka itu kan jiwa kemandiriannya begitu kental. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu nggak lebay. Fenomena sekarang kan tahu sendiri ya, anak-anak muda ya, Iya. dikit-dikit agak sedikit
baik tidak bisa mandiri secara apa namanya sikap gitu ya. Nah ke depan Pak Yan, kalau untuk harapan untuk khususnya di lingkungan Krakatau Steel ya, tentang pembinaan kepramukaan, kan ada Gus depan. depan Krakatau Steel. Iya. Harapan Kak Yan terhadap manajemen Krakatau Steel tentang gugus depan Krakatau Steel ini mau dikembangkan atau di apa ya Pak Yan? Harapannya nih. Harapan saya untuk di gugus depan Krakatau Steel ini sendiri, ini kita udah punya bumi perkemahan. Satu-satunya gugus depan mungkin di Indonesia, mungkin kita yang punya gugus depan dan punya bumi perkemahan seluas ini. Iya. Ya, jangankan mungkin daerah lain, kuartir cabang Kota Cilegon tidak punya bumi perkemahan. Kuartir cabang loh, sekelas kuartir cabang loh. Kuartir cabang saja tidak Punya bumi ya. Iya, tidak punya bumi perkemahan. Kita sekelas gugus depan, kita punya gugus depan ini. Nah, harapan saya untuk kepada Manajemen Krakatau Steel. manajemen Krakatau Steel, tolonglah untuk generasi muda ini, tolong bantu gerakan pramuka ini untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan menunjang dari YPWKS, anak-anak murid kita dari yang ada di sekolah, baik SD, baik SMP, baik pun SMK. Umum khususnya. Bukan hanya untuk YPWKS saja. Bukan ya, umum. Bukan, ya. umum. Sekolah negeri swasta yang Sekolah ada negeri di Kota Cilegon. boleh. Karena kondisi sekarang bumi perkemahan kita ini sangat miris. Kenapa itu? Ya lihat aja kondisinya sekarang. Sekarang pagar kita sudah habis, tidak ada pagar lagi. Yang dulunya dipagar sekarang udah tidak ada pagar lagi. Yang dulunya ada kamar mandi untuk putra, MCK sekarang tidak ada lagi. Udah dia babat habis semuanya. Nah, ini yang gini. Harapan saya itu bisa bangkit kembali gerakan pramuka Krakatau Steel seperti dulu-dulu lagi. Karena sekarang ini kita ini bertanggung jawab terhadap generasi muda ke depan. Mau dibawa kemana ini ntar generasi muda ke depan kalau dari pihak Krakatau Steel sendiri tidak bisa untuk menjembatani antara anak muda dan pramuka. Sekarang gini Pak ya, kan kalau pramuka itu ada di dalam kepres ya. Masih ingat Ya, kepres ya. berapa ya kira-kira ya? Kep itu gerak Nomor 268 tahun 1961. 1961. Dari tahun 61 Iya, kepres ya. Kepresnya. Tentang keberadaan pramuka. Kepres nomor 238 tahun 61, 1961. iya. Belum lahir gitu. Sama. Belum lahir 61 ya. Nah, sekarang gini Kak Yan, kita udah bicara tentang apa namanya kondisi kepramukaan lah di Kota Cilegon, baik itu dari Barcap ya, Barcap atau Gudep Krakatau Steel yang sudah disampaikan harapannya. Intinya nih Pak Yan, tentang pola pembinaan, pola pendidikan di Uper Krakatau Steel sendiri selama ini seperti apa Kak Yan? Setelah pandemi ini, kalau mungkin pandemi kita udah insya Allah udah agak sedikit menurun. Apakah kegiatannya masih berlanjut atau dulu kan kita pernah nih ada ini bulan Agustus depan nih ke depan ya ada ulang tahun pramuka, kita ada kegiatan-kegiatan apa namanya perkemahan Sabtu Minggu, Karek Kami ya ada segala macam pawai obor. Nah, itu gimana nih untuk bulan Agustus ini? Iya. Ya insya Allah di Buper ini kami telah mempersiapkan juga untuk yang namanya ulang janji di malam 14 Agustus dan kegiatan pawai obor. Itu memang suatu tradisi di bumi perkemahan ini, kita tidak akan pernah lupakan itu. Harus jalan. Jadi tetap kita melaksanakan yang namanya ulang janji. Karena semua gerakan pramuka, anggota gerakan pramuka yang di malam 14 Agustus mereka harus mengadakan kegiatan ulang janji, membacakan Trisatya kembali. Jadi mengulang mengecas lah istilahnya. Trisatya itu pertama apa? Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji. Demi kehormatanku aku berjanji. Nah, udah jelas tuh ya. Itu berjanji. udah aku, bukan orang lain yang berjanji, tapi aku. Aku berjanji kepada Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada Tuhan dan negara Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, ikut serta menolong sesama manusia. Ikut serta menolong sesama manusia dan membangun masyarakat luar biasa. Ini udah paling hebat sekali. Ketiga, menepati dasa dharma. Jadi makanya saya bilang ya. Jadi intinya dasa dharma itu ada 10. Dan yang pertama dan yang ke-10 itu kalau dipegang oleh seorang pramuka, 10 itu suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Yang ke-10
suci dalam pikiran dan perbuatan. luar biasa. Jadi Jadi komitmen. Komitmen. Jadi kalau kita udah berbicara suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan, negara kita aman. Satu, udah dia punya agama, keturunan yang Maha Esa. Ya. 10, dia sudah suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Jadi segala perbuatan, segala perkataan dia itu sesuai dengan otak dia, sesuai dengan hati dia, aman negara kita. Luar biasa pramuka ya. Pramuka, Trisatya Trisatya dan Dasar Dharma itu kalau 13 diterapkan diterapkan. aman, tentram, loginawi, Logisnya Indonesia. pasti mati masuk surga. Ya, amin. Kalau melaksanakan ya. Jadi harapan kita semoga rekan-rekan semua pramuka itu merupakan cikal dari bibit kepemudaan Indonesia ke depan. Karena terus terang saja saya mengikuti pramuka itu sudah cukup lama, dari mulai SD, SMP, SMA ikut Saka Bayangkara dan sebagainya di Bandar Lampung. Itu pengetahuannya luar biasa, dan alhamdulillah di Krakatau juga diminta pengurus jadi salah satu pengurus dari gugus depan Krakatau ya. Bersama Kang Yan kita membangun semangat pramuka, semangat jiwa muda ke depan supaya bangsa kita minimal dapat resource pemuda yang tangguh Dan berjiwa besar, bertanggung jawab. Itu dia. Oke, Kayan, terima kasih obrolan Sama-sama. santainya. Salam pramuka. salam Indonesia jaya. jaya. Amin amin ya rabbal alamin.